Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anwir qulubana bi nuri hidayatik. Nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa hasin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul kiram, para alimul ulama, masyayikh, para asatid, para hujjaj, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati para guru-guru kami, Ketua DKM segenap jajarannya, dan bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah wa radhi'ankum wa baraka bina wa fikum asma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi, serta meridai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan ayat yang ke-26 Surah An-Nisa, ayat 26, 27, 28. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum ila akhiril ayah. 26 sampai dengan 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. An yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahadat
ويريد الذين يتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنا ضعيفا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradi. Yuridullahu liyubayyina lakum. Yuridullahu, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan atau menghendaki liyubayyina lakum, supaya menerang terhadap kalian syara'i'a dinikum, terhadap syariat-syariat kalian, wa masaliha amrikum, dan terhadap kepentingan perkara-perkara kalian. Jadi setelah Allah memaparkan tentang hukum-hukum siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh dinikahi, kemudian yang paling terakhir Allah menjelaskan tentang bolehnya menikah orang-orang mereka dengan budak perempuan hamba sahaya, itu oleh karena syarat yang sangat ketat. Jadi laki-laki yang merdeka boleh menikahi wanita yang hamba sahaya pada waktu itu, pada waktu masa Al-Quran ini diturunkan. Kalau sekarang sudah nggak ada hamba sahaya. Boleh dengan syarat yang pertama dijelaskan oleh Allah, dia ini adalah memang orang yang tidak mampu memberikan mahar yang banyak untuk perempuan-perempuan merdeka. Karena memang sudah menjadi tradisi, ya, jadi tradisi pada waktu itu bahwa memang perempuan itu yang merdeka kalau menikah maharnya itu banyak, mahal, sangat mahal sekali. Ya, sehingga kalau memang laki-laki tidak mampu, maka dia tidak bisa menikah. Ya, sekarang saja yang perempuan murah mah, ya, murah mah sekarang ya, pada bergentayang perempuan murah-murah. Dulu Masya Allah ya, sampai seperti itu, ibaratnya itu berani beli berapa. Nah, kalau sekarang kan 100.000 juga dapat kan, begitu ya, kata Pak Haji. Jadi seperti itu. Makanya Allah memberikan keringanan, silahkan kalau memang tidak bisa memberikan mahar yang banyak, laki-laki itu ya boleh menikah perempuan merdeka. Juga memang laki-laki yang mau menikahi perempuan yang hamba sahaya ini, syaratnya juga tidak bisa menahan daripada syahwatnya, dari gangguan berzinahan. Nah, ini dari gangguan berzinahan. Dia ini mengkhawatirkan dirinya jatuh kepada perzinahan, maka syarat yang kedua, laki-laki ini memang
sudah tidak kuasa menahan syahwat, itu boleh ya. Tapi kalau memang dia tidak mempunyai uang untuk memberikan atau untuk membayar maharnya, mas kawinnya, tapi di sisi lain dia masih kuat menahan syahwatnya, maka tidak diperkenankan menikahi perempuan hamba sahaya ya. Yang ketiga, syarat boleh dengan syarat yang ketiga itu adalah diizinkan oleh majikannya atau sang tuan pemilik. Syarat tiga ini harus terpenuhi bagi siapapun pada waktu itu yang ingin menikah dengan perempuan hamba sahaya. Kenapa sampai seketat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin menjelaskan kepada kita ya, ingin menerangkan secara rinci kepada kita bahwa memang Allah itu ingin menghapuskan perbudakan. Nah, yang pertama, karena siapapun yang menikah dengan perempuan budak, nanti anaknya pun akan menjadi budak, akan menjadi hamba sahaya. Otomatis kalau tidak dilarang, maka hamba sahaya itu maka banyak sekali hamba sahaya. Jadi seperti itu. Dua, Allah tidak ingin memberatkan hamba sahaya dan juga tidak ingin mengurangi haknya sang suami. Otomatis kalau menikah dengan hamba sahaya, di satu sisi hamba sahaya ini melayani tuannya untuk keperluan-keperluan kehidupan sehari-hari, di sisi lain dia ini harus mengurusi suaminya. Maka hamba sahaya ini punya dua tugas. Makanya itulah alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan syarat-syarat yang berat pula bagi orang yang menikahi hamba yang memang sabar dan bisa menahan hawa nafsunya. Tidak dengan hamba sahaya itu lebih baik ya, jadi lebih baik. Nah, semuanya dipaparkan begitu-begitu jelasnya, dipaparkan oleh Allah begitu gamblangnya secara detail. Itu semuanya adalah Allah menginginkan ya kepada kita semuanya bahwa memang ya tadi liyubayyina lakum syara'i'a dinikum, itulah syariat-syariat agama kita. Semuanya Allah taklifkan kepada kita itu adalah untuk masalih amrikum, kepentingan-kepentingan perkara kita. Jadi bukan untuk Allah yang enak, bukan. Allah mengatur sedemikian rupa itu semuanya dikembalikan kepada kita. Ya. Ya, kembali kepada hamba-hamba Allah yang hidup di muka bumi ini agar makan kepentingan-kepentingan yang terbaik ya. Jadi syariat itu tidaklah beban, tapi adalah aturan-aturan Allah, tapi untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah, tapi untuk kebaikan kita. Itulah syariat. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yahdiyakum, dan Allah ingin memimpin kalian. Yahdi itu dari kata hidayah, berikan petunjuk. Kalau hanya memberikan petunjuk itu hanya ditunjukkan saja, tapi ini wa yahdiyakum, Allah ingin memimpin dalam kehidupan kita ya, supaya kita ini sunanal ya, supaya kita ini dipimpin oleh Allah, tidak hanya ditunjukkan tapi langsung dipimpin menuju kepada sunnah-sunnah atau jalan-jalan tariqah-tariqah orang-orang sebelum kita, sebelum kalian, min qablikum. Makanya Allah sampaikan seperti itu supaya orang-orang setelahnya lagi ini punya pengetahuan oleh sebab dipimpin oleh Allah, ditunjukkan jalannya orang-orang terdahulu ya. Minal anbiya'i, dari para nabi, fit tahlili, di dalam kehalalan, wa tahrimi, dan keharaman. Fatattabi'uhum, maka kalian mengikutinya ya. Kalian bisa mengikutinya, yang halal tahu yang halal, yang haram tahu yang haram, yang halal diikuti ya, dan yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Itu sama mengikuti sunnah-sunnah atau tariqah orang-orang sebelum kita ya. Inilah betapa Allah itu punya iradah terhadap kita agar kita ini mempelajari syariat, mengetahui ya,
thariqah orang-orang sebelum kita itu, agar kita ini dalam kehidupan ini mendapat kebaikan dalam hidupnya ini. Tahu jalan-jalan para nabi, para syuhada, para salihin, tahu semuanya dirangkum dalam syariat ya. Dalam hal ini dirangkum di dalam Al-Qur'an. Wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wa yatuba, dan Allah menginginkan ya, ini Allah ingin atau Allah hendak menerima taubat. Wa yatuba 'alaikum, menerima taubat atas kalian. Ini Allah itu luar biasa ya. Dengan hamba-hamba kita ini sudah dipermudah dalam syariat-syariatnya, ditunjukkan syariat-syariat secara gamblang, secara jelas, hukum ada di dalam Al-Quran. Dan bahkan kalau kita terpeleset, Allah itu hendak menerima taubat kita. Wa yatuba 'alaikum, ini maknanya adalah Allah serta wa yatuba, serta menginginkan atau menerima atau menghendaki menerima taubat atas kalian. Ayarji'u bikum ammaksiyatihi, yakni agar kalian kembali dari kemaksiatan. Allati kuntum 'alaiha, yang kalian telah melakukan kemaksiatan itu, ila ta'atihi, menuju kepada ketaatan. Jadi inilah taubat. Taubat itu ar-ruju' ya, kembali ya, ini ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i ya. Dinamakan taubat itu kembali dari satu perkara yang dicela di dalam syariat menuju kepada perkara yang terpuji di dalam syariat. Itulah at-taubah. At-taubah huwa ar-ruju' amma kana madmuman ila ma huwa mahmudun ya, atau ila ma huwa mahmudun fi syar'i ya. Jadi kembali dari perkara-perkara yang tercela, yang bisa menyebabkan dosa. Menyebabkan dosa itu apa? Kemaksiatan, kedurhakaan, pokoknya menyebabkan kita mendapatkan dosa. Kembali, tinggalkan itu, menuju ketaatan. Ketaatan itu adalah amma kana huwa, atau amma kana mudan fi syar'i, boleh amma kana huwa mahmud fi syar'i ya. Ini jadi itulah taubat. Makanya ini Allah ingin menerima taubat-taubat kita, yakni apabila kita ini mau ya, kembali dari perkara-perkara yang maksiat menuju kepada ketaatan. Di situ Allah ingin menerima taubat kita. Nah ini bahkan di sini ya, wallahu alimun hakim. Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala, alimu, maha mengetahui, bikum, terhadap kalian, hakimun, serta bijaksana fima dabbarahu lakum, terhadap perkara-perkara atau aturan-aturan yang diberikan kepada kalian. Jadi Allah maha mengetahui siapa orangnya yang mengikuti aturan-aturan Allah, siapa orangnya yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Kalaupun ada orang yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah, Allah pun membuka pintu taubat dan menerima taubat. Apabila tersesat dalam jalannya, apabila tergelincir, apabila ya, dia ini berpaling di jalan Allah, Allah pun tidak segan-segan apabila dia mau kembali, maka akan diterima taubatnya. Begitu bijaksanaannya Allah, coba bayangkan. Ya, ini kadang-kadang orang dia merasa Allah itu tidak adil. Ya, hakim itu sangat bijaksana. Kebalikan daripada hakim adalah tidak adil. Ya, berarti tidak bijaksana. Berarti kan tidak adil. Ya, walaupun dalam konteks lughah itu adil itu
lawan kata daripada adil itu adalah dolim. Nah, jadi ketika Allah itu tidak adil, tidak bijaksana, maka Allah itu adalah dolim, naudzubillah min dzalik ya. Makanya betapa adilnya kita ini harus nudon kepada Allah bahwa semua apapun yang terjadi dari diri kita itu atas keadilan Allah, atas kebijaksanaan Allah ya. Satu ketika ada orang lagi lelah ya, perjalanan capek Pak, dia lagi istirahat di bawah pohon asem. Pohon asem tahu ya, yang buahnya asem itu disebut pohon asem. Itu pohonnya apa nggak tahu, aslinya apa itu, asem. Istirahat lelah capek, dia ngelihat ke atas, ini Allah kayaknya kok nggak adil, ini asem, ini pohonnya gede tapi buahnya kecil banget katanya. Yang dia ingat apa, semangka. Semangka buahnya kecil, buahnya gede tapi pohonnya kecil banget sehingga nggak kuat, sama pohonnya nggak kuat. Jadi semangka itu pada tiduran di tanah, kata dia, ini Masya Allah adil. Nah begitu masih ada pertentangan antara adil tidak adil, adil tidak adil. Ini bagaimana ini? Langsung tiba-tiba jatuh itu buah asem, nimpa palanya, peletak gitu. Dia langsung, alhamdulillah ya Allah, untung engkau adil ya Allah. Seandainya buah asem ini segede semangka, seperti apa kepalanya? Dari situ dia baru sadar bahwa betapa Allah adilnya. Inilah kadang-kadang kita ini merasa zalim, Mbak. Menganggap Allah itu tidak adil, menganggap Allah itu tidak bijaksana, ya. Makanya itu semuanya itu sudah diartikan rupa, itu sudah adil seadil-adilnya. Lah kalau buah asem dibikin gede, ya, terus buahnya asem begitu, kira-kira mau dibikin apa? Bingung orangnya. Ya makanya inilah ya. Banyak sekali pohon yang gede bahkan tidak berbuah, Pak. Ya, bahkan tidak berbuah. Itulah adilnya Allah. Allah tahu, ya. Ini ada pohon kecil, ya, sangat mahal sekali dicari, ya. Bahkan luar biasa harganya, mahal sekali, ya. Itu ada di pohon-pohon, nempel di pohon-pohon, Pak. Gahru. Ya, gahru itu mahal luar biasa harganya, ya. Jadi seperti itu. Itulah adilnya Allah, ya. Makanya kalau diciptakan Allah gagah, tampan, jangan merasa ini, oh adil banget nih, giliran ngeliatin orang yang jelek, pendek, pes, oh ini kayaknya tidak adil, Allah menciptakan ini dengan ini. Adil, sebegitulah adilnya Allah, ya. Sehingga ini semuanya di dunia ini, warna-warni dalam kehidupan ini, itulah pelangi kehidupan, itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini innallaha wallahu alimun hakim fima dabbarahu lakum wallahu yuridu an yatuba alaikum. Diulang lagi, wallahu, Allah Subhanahu wa taala, yuridu, menghendaki, menginginkan, ayyatuba alaikum, yakni menerima taubat dari kalian. Ini diulangi lagi. Tadi sudah ayat yang ke-26 itu sudah disebut bahwa wayutut wayab'um. Di sini ayat yang ke-27 disebut lagi, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Diulang lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, yakni dalam penerimaan taubat kita, agar kita ini selalu bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah. Karrarahu yubna alaihi. Ini ditekankan lagi, diulang-ulang lagi dengan redaksi yang sama, beda ayat. Ini adalah yubna alaihi, ya, untuk menjadikan apa ini ayat ini, ya, apa wa yubna itu karrarahu liyubna alaihi, ya. Diulang-ulang ayat ini supaya bisa
menjadikan apa itu yubna itu bana ya beni, bisa terbangun kembali, ya, menguatkan, ya, dikuatkan lagi. Inilah betapa Allah itu sangat cinta kepada orang yang bertaubat. Ayat tentang taubat ini diulang-ulang sekali, banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, ditegaskan lagi, ya, makanya tegaskan lagi ada di antaranya surah At-Tahrim ayat 8 berbicara tentang taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum ila akhiril ayat. Lagi di dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi ya ayyuminun, ya, ini wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, itu surah 31. Ada lagi berbicara taubat di dalam surah Maryam ayat 60. Ada lagi bicara tentang taubat di dalam surah Al-Furqan ayat 7, illa man taba wa amana wa amilan faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Itu Al-Furqan ayat 70. Orang yang bertaubat masuk surga. Ya, kalau di dalam surah Maryam ayat 60, orang bertaubat Allah ganti keburukan-keburukannya itu di masa lampau, yang buruk-buruk diganti dengan kebaikan. Ini tentang taubat, iming-iming atau reward bagi orang-orang yang bertaubat. Ya, dalam surah Maryam ayat yang ke-60, illa man taba wa amana wa amila amalan faulaika yubaddilunahum sayyi'ahim hasanat. Ya, ini keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan. Ya, inilah luar biasa, iming-iming banyak sekali. Belum berbicara surah Nuh ayat 10, 11, 12 berbicara. Ini di dalam surah An-Nisa ayat ke-26, 27 berbicara taubat lagi. Betapa Allah itu senang melihat hamba-hambanya itu selalu bertaubat. Makanya taubat itu hukumnya apa? Taubat hukumnya apa? Wajib. Taubat itu hukumnya wajib. Tidak memandang dia salah atau tidak, tidak memandang dia dosa atau tidak, tidak memandang dia itu adalah orang-orang melakukan maksiat atau tidak. Wajib semuanya bertaubat. Karena perintahnya jelas. Yang disuruh siapa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Siapa yang disuruh bertaubat? Orang-orang yang beriman. Yang beriman berarti orang-orang yang beriman itu orang baik apa orang buruk? Orang baik yang disuruh bertaubat. Kadang-kadang saya emang nggak punya dosa, ngapain saya ikut bertaubat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis di dalam Imam Muslim, beliau bertaubat kepada Allah hari semalam tidak kurang 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahu Muslim. Demi Allah, aku itu, ya, dalam sehari itu bertaubat kepada Allah itu lebih daripada 70 kali. Bayangkan seorang nabi. Kalau bicara taubatnya nabi, apakah nabi dosa? Oh enggak. Karena nabi maksiat? Oh enggak. Nah, inilah para jamaah Allah. Kita ini disuruh terus bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya. Ini ciri-ciri daripada orang bertakwa. Salah satu ciri orang, surah Ali Imran ayat 130. Walladzina idza fa'alu fatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaru lidzunubihim. Ya, ini wa may yaghfiruzunuba illallah. Orang bertakwa itu diantaranya orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji itu contohnya apa? Contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Keji itu zina, zina itu keji. Maka
Contohnya yang paling gampang zina, karena di dalam Al-Qur'an itu fahisah, ya, fahisah itu adalah keji, itu zina. Ya, makanya ya walladzina idza fa'alu fahishatan, itu perbuatan keji, contohnya berzina. Ketika dia melakukan perbuatan keji, audalamu anfusahum, atau dia menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullaha, langsung mengingat Allah, fastaghfirulihim, kemudian dia minta ampun atas dosa-dosa mereka. Ya, mereka ini dosa-dosa mereka ini minta ampun berarti bertaubat. Ya, ini ciri-ciri orang beriman. Jadi orang beriman itu jangan kita menganggap oh yang namanya orang takwa itu orang nggak pernah dosa. Oh enggak, orang bertakwa itu justru dia itu orang yang dosa tapi dia bertaubat, taubat dari dosa-dosanya. Ya, jadi maka saking cintanya Allah terhadap taubat, sehingga Allah terus beberapa ayat di beberapa surah disebut terus bertaubat. Bahkan di hadis, ya, Allah itu lebih bergembira. Jadi gembiranya Allah itu lebih dibandingkan, ya, ketika Allah melihat hamba-hambanya yang bertaubat, dibandingkan gembiranya seorang musafir di padang pasir yang kehilangan onta dan perbekalannya. Dia nyari kemana-mana, onta sama perbekalannya di padang pasir Sahara, udah nggak ketemu, Pak. Saking lelahnya dia kepean ketiduran. Udahlah, nggak ketemu, ini riwayat mati, akan mati. Bayangkan di pasir, ontanya hilang, ontanya itu membawa perbekalan, hilang semua, air minumnya hilang, makanannya hilang. Udah, wallahu a'lamu bisawab. Kalau di padang pasir yang begitu luas, dia ini saking capeknya nyari ontanya udah nggak ketemu, dia ini ketiduran saking capeknya. Kemudian ketika dia bangkit dari tidur, bangun, dia sudah mendapati ontanya di depan, di hadapannya. Kira-kira gembiranya kayak apa? Coba kalau kita ini kehilangan mobil, udah nyari kemana-mana nggak ketemu. Saking capeknya kita kelelahan, udah ketiduran. Tahu bangun tidur, mobil kita sudah ada di depan kita. Senangnya kayak apa? Kita tidak bisa membayangkan. Tapi Allah menyampaikan oleh hadis Nabi, Allah itu lebih bergembira ketika melihat hambanya bertaubat, lebih bergembira daripada orang yang kehilangan onta dan perbekalannya di padang pasir, yang dia itu sudah putus asa, pokoknya sudah mati dah, pokoknya nggak ketemu. Saking capeknya, lelahnya dia tertidur, kemudian bangun tidur, ternyata perbekalan itu sudah ada di hadapannya. Masya Allah, begitu gembiranya. Sampai salah ucap. Orang kalau saking gembiranya ucap, ya, sampai dia itu salah ucap. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku ini adalah Tuhan. Ya, sampai begitu. Ya Allah, Anta abdi wa ana ilahuk, sampai begitu, salah ucap. Padahal yang dimaksud dia pengen mengatakan, ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku inilah hambamu. Saking bungahnya, saking gembiranya, kan begitu. Kalau orang saking takutnya juga kan begitu. Kita ini lari saking takutnya, tolong keliru, lontong begitu. Saking takutnya, saking gembiranya juga begitu. Ini Allah saking gembiranya seperti itu. Makanya taubat itu amalan orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, orang-orang khusus. Makanya siapa senantiasa selalu bertaubat, ya, selalu banyak memohon ampun kepada Allah, ini orang-orang hebat. Makanya kenapa diulang-ulang ayat ini, ya, ini karena memang begitu cintanya Allah terhadap pertaubatan hamba yang ikut bertaubat. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat wa yuridul ladzina, dan orang-orang pada menginginkan, menghendaki, yattabi'una, yang telah mengikuti mereka, alladzina asyahawati, mengikuti syahwatnya. Yang dimaksud di sini adalah al-yahud, orang Yahud, Nasara dan orang Nasrani, awil majus dan orang awiz zina, ataupun orang-orang yang ahli zina.
mereka orang-orang yang mengikuti syahwatnya itu menginginkan apa? Antamilu, menginginkan agar kalian itu berpaling, kalian itu condong, berpaling, mailan dengan yaitu berpaling dengan sejauh-jauhnya, menyimpang. Artinya di sini adalah orang-orang yang selalu mengikuti syahwat mereka, yakni Yahudi, Nasrani, Majus, orang yang ahli zina. Hati-hati, selalu hendaki kita itu agar kita ini selalu berpaling dengan berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Nah ini Allah menginginkan kita ini supaya memahami syariat, supaya kita terang dengan syariat, ya, sehingga mengikuti syariat-syariat itu. Dan Allah menginginkan kita itu bertaubat sehingga Allah mencintai taubata. Namun ingat, ini kita diingatkan oleh Allah, Yahudi, Nasara, Majusi, orang-orang yang ahli zina yang mengikuti syahwat-syahwat mereka, itu justru ingin menggelincirkan kita, ingin menjadikan kita agar kita ini berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran, sehingga kita berkutat dalam kemaksiatan. Di sini ta'dilu 'anil haqqi, yakni supaya kalian itu nyimpang, ya, dari kebenaran. Birtika ma hurrima 'alaikum, dengan yakni selalu melakukan irtikab, melakukan tapi berkali-kali, ya. Ini berbuat tapi perbuatan ini berkali-kali, itu irtikab. Ma hurrima alaikum, apa haramkan atas kalian. Fatakunu, maka jadilah mislahum, yakni seperti mereka. Maka Yahudi itu tidak berhenti-berhentinya menggoda kita agar supaya kita ini ikut mengikuti mereka. Nah ini Nasrani tidak berhenti-hentinya menggoda kita agar kita jauh dari kebenaran. Majusi begitu, orang-orang yang selalu mengikuti syahwatnya mereka begitu, agar kita ini sebagai teman mereka dan berpaling dari kebenaran sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini, ya. Jadi Allah mengajak kepada kebenaran, mereka mengajak kepada keburukan. Allah menginginkan kita ini orang ahli ibadah, sedangkan mereka menginginkan kita ini menjadi orang-orang yang sesat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini Allah sudah membocorkan, ya, dibocorkan apa keinginan mereka. Makanya kita ini sudah tahu apa keinginan Yahudi, sudah tahu apa keinginan Nasara, udah tahu. Ya, jadi orang mau apa dengan kita sudah tahu, karena dibocorkan oleh Allah melalui wahyu ilahi ini, dibocorkan. Jadi makanya tidak usah kita ini kaget, tidak usah heran, ya, apa kemauan mereka sudah ketahui. Jadi nah ini, yuridullahu an yukhaffifa ankum, yuridullahu, Allah menghendaki an yukhaffifa, supaya mendapatkan keringanan angkum dari kalian, ayyusahhila alaikum ahkamus syar'i, ya, ini mendapatkan kemudahan di dalam menjalani hukum-hukum syariat. Allah menghendaki kita ini tidak berat, tidak, kita ini supaya ringan, menjalankan syariat itu supaya ringan, ya. Jadi makanya jangan beranggapan salah bahwa kita ini disuruh-suruh ibadah, disuruh-suruh sholat, disuruh-suruh puasa, zakat dan sebagainya. Allah ingin memberatkan kita, tidak. Tapi Allah sengaja meringankan kita karena Allah tahu bahwa wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena Allah tahu bahwa wa khuliqal insanu, diciptakan manusia itu dha'ifa, dalam keadaan lemah. Jadi makanya enggak ada Allah itu memberatkan kita. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak mentaklif. Mentaklif itu membebani kita, ya, membebani seseorang, nafsan illa wus'aha, melainkan seseorang itu mampu. Makanya agama itu tidak berat, agama itu ringan, ya, agama itu ringan, ya, kecuali mereka orang-orang yang sudah dikalahkan oleh nafsu syahwatnya. Ya, sabda Nabi, inna dina yusrun, agama itu mudah. Kita disuruh sholat mudah kok, gratis.
Disuruh puasa mudah, gratis lagi. Ya, disuruh zakat itu pun nggak seberapa, cuman 2,5%, masih banyak yang tersisa. Ya kan begitu. Jadi mudah agama itu. Makanya walai yushadina ahadun, dan tidaklah seseorang itu merasa diberatkan oleh agama illa ghalabahu, melainkan dia itu sudah dikalahkan. Jadi jangan sampai kita dikalahkan syahwat kita sehingga menganggap agama itu berat. Melangkahkan kaki ke masjid, ke musola begitu renyah, kalau kita beranggapan bahwa betapa agama itu mudah. Dan memang Allah desain agama itu mudah, karena Allah bagaimana postur kita ini yang lemah, manusia yang begitunya, ya. Makanya Allah ciptakan agama itu la yasbiru anin nisa'i, namun kita seringkali tidak tahan terhadap wanita, betul nggak? La yasbiru anin nisa'i wasyahawati, inilah yang mengalahkan kita. Dan syahwat dan manusia ini yang seringkali makan kita, karena kita selalu memandang syahwat dan wanita itu indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, manusia itu memang dihiasi, dia selalu indah dengan syahwat-syahwat, ya. Dan diantara salah satu yang kita itu selalu kalah itu dengan wanita, betul nggak? Segarang-garangnya seseorang kalah dengan wanita. Masya Allah, ya, banyak sekali cerita, ya, orang-orang yang dikalahkan oleh, ya, ini mudah-mudahan beberapa ayat ini bisa menginspirasi kita bahwa Allah itu menginginkan kita agar kita diampuni taubat kita, diterima taubat kita. Allah menginginkan kita agar kita ini mudah di dalam menjalankan syariat. Allah menginginkan kepada kita agar kita itu bisa mengikuti perjalanan para nabi-nabi hingga kita bisa mengikuti amalan-amaliyahnya. Itulah beda dengan orang Yahudi, Nasara, Majusi, orang-orang ahli syahwat. Mereka itu ingin mencelakakan kita agar kita itu jauh melenceng dari kebenaran. Itulah mailan azima. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.